Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan berjudul Implementasi Pengembangan Media dan Teknologi pada Materi Fikih, yang beranggotakan Faik Ahmad Abdul Aziz, Hana Mutia Hazara, Hasanuddin, dan Siti Umaidah. Berikut adalah outline pembahasan materi kali ini. Pertama, pendahuluan. Kedua, pembahasan. Ketiga, kesimpulan. Dan keempat, daftar pustaka. Ya, sekarang pendahuluan. Dalam dunia pendidikan, khususnya pengajaran pendidikan agama Islam terutama fikih, kehadiran suatu media pembelajaran mempunyai arti yang sangat penting, sebab kemungkinan terjadi ketidakjelasan bagi siswa atas bahan yang disampaikan oleh guru dapat diminimalisir dengan menghadirkan suatu media pembelajaran. Dengan demikian, pemanfaatan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dibutuhkan sekali oleh guru dan peserta didik. Guru memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai hasil belajar yang optimal dan sekaligus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan suatu media dalam pelaksanaan pembelajaran akan membantu kelancaran, efektivitas, dan efisiensi pencapaian tujuan. Pembahasan yang pertama adalah penggunaan media pembelajaran pada mata pelajaran fikih kelas 8 di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelayan Banjarmasin. Dalam proses pembelajaran fikih, sekolah tersebut memanfaatkan media seperti whiteboard, spidol, buku pelajaran, caption, gambar, radio kaset, laboratorium bahasa, dan OHP atau overhead projector. Yang menjadi kendala dalam pengaplikasiannya adalah kurangnya waktu yang diberikan di sekolah serta minimnya dana yang tersedia sehingga dalam pemanfaatannya pun juga kurang maksimal. Hal tersebut tentu saja berdampak terhadap proses pembelajaran, namun demikian untuk sedia dalam proses pembelajaran cukup untuk memenuhi standar pembelajaran. Menurut guru mata pelajaran fikih tersebut, bahwa dalam penggunaan media tergantung pada materi yang akan diajarkan, karena tidak semua materi selalu menggunakan media sebagai alat bantu dalam pembelajaran, dan pada materi yang berbeda bisa saja digunakan media yang sama. Contoh kecil, beliau memaparkan mata pelajaran yang menggunakan media seperti pelajaran yang membahas tentang tata cara sholat. Media yang digunakan yaitu poster yang memuat bagaimana tata cara sholat dan bacaannya, kemudian materi tentang memandikan jenazah. Media yang digunakan ialah boneka dan peralatan seperti ember, sabun, air, dan alat-alat yang sesuai yang diperlukan. Hal ini pun terkadang mempunyai kendala sebab untuk menjelaskan materi dengan menggunakan media perlu waktu yang lebih sebab dalam penjelasan bukan hanya sekedar dijelaskan, namun perlu juga praktek agar benar-benar paham betul sehingga untuk pengaplikasiannya bagi siswa tentu mempermudah. Dan penggunaan media tentu menyesuaikan dengan materi yang akan diajarkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai sehingga dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar. Kemampuan guru dalam menggunakan media dengan metode dan teknik yang bervariasi terlihat dari pemanfaatan media yang apa adanya dan lazim digunakan telah dapat berjalan dengan maksimal walaupun media pembelajaran seperti VCD, LCD, komputer dan televisi hanya sebagian kecil yang digunakan. Hal ini dikarenakan penyesuaian media dengan materi dan alokasi waktu yang tersedia serta kurangnya kelengkapan fasilitas media yang dimiliki sekolah seperti kurangnya pembendaharaan atau tidak tersedianya media seperti kaset, VCD, LCD, atau rekaman video yang sesuai dengan materi untuk mendukung pembelajaran fikih di sekolah tersebut. Dilihat dari jenis media yang digunakan sekolah tersebut, yakni jenis media audio, visual, audiovisual, dan laboratorium bahasa, maka dapat dikatakan kelengkapan fasilitasnya sudah cukup lengkap untuk menunjang keberhasilan dalam pembelajaran fikih. Namun yang lebih penting adalah dalam penggunaannya. Faktor kelengkapan fasilitas yang tersedia berupa media pembelajaran cukup mendukung terhadap penggunaan media pembelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelayan Banjarmasin. Implementasi media berbasis audio visual dalam pembelajaran materi gerakan sholat fikih. Pelaksanaan pendidikan di madrasah idealnya harus sesuai dan tepat sasaran sesuai dalam aturan pemerintah, baik yang tertulis dalam undang-undang atau sistem pendidikan nasional Indonesia. Akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak mengalami kelemahan dari berbagai sisi.
Dalam pembelajaran yang efektif di suatu kelas memerlukan berbagai macam media yang menjadikan siswa lebih mudah dalam menyerap pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, guru dituntut untuk bisa menyampaikan materi dengan tepat dan benar. Salah satu materi dalam mata pelajaran fikih di tingkatan madrasah ibtidaiyah yang memerlukan media pembelajaran yaitu tentang sholat atau sholat berjamaah. Di dalam pembelajaran materi sholat terdapat berbagai gerakan dan bacaan-bacaan sholat yang kadang diterima oleh siswa dirasa sulit dipraktekkan dengan baik dan benar. Maka dari itu, adanya penggunaan media audiovisual dapat digunakan untuk membantu siswa dalam pembelajaran untuk mengatasi kesulitan tersebut, serta mampu merangsang kemampuan mereka terhadap materi sholat. Media audiovisual merupakan perpaduan antara media audio dan visual, sehingga menimbulkan efek dan gambar yang secara bersamaan memiliki pesan atau penyampaian sesuatu. Media audiovisual ini biasa disebut dengan media pandang dengar. Media audiovisual sebagai alat dalam mempraktekkan bacaan dan gerakan sholat, maka guru memiliki tanggung jawab penuh dalam mempersiapkan hal tersebut. Yang pertama, guru menyiapkan media LCD dan video VCD. Kedua, guru menyiapkan atau menyajikan materi praktek sholat melalui tayangan TV, video, LCD. Tiga, guru menjelaskan persoalan yang timbul dalam tayangan LCD. Keempat, guru memberi beberapa pertanyaan kepada siswa terkait materi pada tayangan video. Kelima, guru meminta siswa untuk mempraktekkan bacaan dan gerakan sholat sesuai apa yang sudah dicontohkan melalui tayangan video. Selanjutnya, manfaat, kelebihan, dan kekurangan media berbasis audio visual dalam pembelajaran gerakan sholat fikih. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizky Fitrianto, yang ditemukan banyak hal menarik, yakni mulai dari keaktifan siswa yang semakin antusias ketika guru menjelaskan dengan video tentang tata cara sholat yang diputar melalui audio visual. Semua mengamati dengan sesama dan penuh perhatian dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Sedangkan mempraktekkan bacaan sholat dan gerakan sholat tanpa media audio visual, banyak peserta didik yang mendapatkan nilai belum begitu memuaskan. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa manfaat media audio visual berupa video dan suara tersebut yang menampilkan tata cara sholat lengkap dari tahap awal hingga tahap akhir secara visualisasi yang digambarkan dengan gerak dengan baik dapat meningkatkan kemampuan dan merangsang pendengaran dan penglihatan anak dalam bacaan sholat serta mempraktekkan gerakan sholat dalam mata pelajaran fikih. Selanjutnya, kelebihan media audiovisual dapat menggambarkan suatu proses. Kedua, dapat menimbulkan pesan moral, ruang, dan waktu. Ketiga, menggambarkan audiovisual bersifat tiga dimensial. Keempat, suara yang dihasilkan dapat memunculkan realita pada gambar dalam bentuk ekspresi murni. Kelima, dapat menyampaikan suara seseorang ahli sekaligus melihat penampilannya. Keenam, dengan adanya warna pada video dapat menambah realita objek yang diperagakan. Selanjutnya, kekurangan media audio visual antara lain: yang pertama, film yang bersuara tidak dapat diselingi dengan keterangan-keterangan yang diucapkan sewaktu film diputar. Kedua, audiens tidak selalu mengikuti dengan baik apabila film diputar dengan cepat. Ketiga, biaya pembuatannya cukup mahal. Oke, selanjutnya ada penerapan media flipchart, mata pelajaran fikih materi kurban untuk peningkatan hasil belajar siswa di kelas 5 MIM 2 Pondok Modern Panciran Lamongan. Media pembelajaran yang digunakan oleh sekolah MIM 2 Pondok Modern Panciran Lamongan pada kelas 5 mata pelajaran fikih materi kurban adalah menggunakan media flipchart. Media flipchart atau lembar papan balik merupakan media cetak yang sangat sederhana dan cukup efektif. Sederhana dilihat dari proses pembuatannya dan penggunaannya yang relatif mudah.
Menurut Sadiman, media flipchart merupakan media dalam bentuk visual yang termasuk dalam jenis bagan atau chart. Flipchart atau bagan balikan menyajikan setiap informasi pada setiap bagian-bagian. Bagian-bagian dari setiap informasi ditulis atau dituangkan lembar tersendiri. Kemudian, lembaran-lembaran tersebut dibundel menjadi satu. Penggunaannya tinggal membalik satu persatu sesuai dengan bagan yang ingin disampaikan. Pada media flipchart ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya terdiri dari mampu menyajikan pesan pembelajaran secara ringkas dan praktis. Flipchart dapat digunakan dalam metode pembelajaran apapun, dapat digunakan di dalam maupun di luar ruangan, bahan pembuatan relatif murah, mudah dibawa, dan meningkatkan aktivitas dan motivasi belajar siswa. Adapun kekurangannya, flipchart suka dibaca karena keterbatasan tulisan. Pendidik cenderung memunggungi peserta didik dan tidak cocok digunakan untuk kelompok besar. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Ilmi Sajat Hadiwiyanata, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya adalah penerapan media flipchart untuk peningkatan hasil belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran fikih materi kurban ini dilakukan selama 2 siklus. Setelah melalui perbaikan pada setiap siklusnya, penggunaan media pembelajaran ini dapat membantu peningkatan hasil belajar siswa dalam materi kurban. Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus 1 dan siklus 2, maka didapatkan hasil sebagai berikut, yakni data aktivitas guru dalam kegiatan belajar mengajar pada siklus 2 dan data aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar pada siklus 1 dan siklus 2. Kemudian, dalam peningkatan hasil belajar siswa dapat diartikan bahwasanya dengan menggunakan media flipchart dapat membantu siswa memahami materi kurban dengan media yang diterapkan. Berdasarkan hasil tes siswa dari prasiklus, siklus 1 dan siklus 2 diperoleh data peningkatan hasil belajar siswa terhadap materi kurban dengan menggunakan media flipchart mata pelajaran fikih sebagai berikut. Jumlah siswa yang tuntas pada prasiklus sebesar 4 siswa. Kemudian pada siklus 1 bertambah menjadi 8 siswa. Dan di siklus kedua jumlah siswa yang tuntas bertambah menjadi 13 siswa. Ya, pembahasan selanjutnya yaitu implementasi e-learning dalam pembelajaran fikih di SMK Muhammadiyah 1 Sukaharjo kelas 11 tahun pelajaran 2013-2014. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Solihah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Alasan penggunaan e-learning dalam pembelajaran fikih ini yaitu e-learning merupakan salah satu indikator adanya rintisan sekolah bertaraf internasional atau RSBI, program keahlian RPL dan TKJ. Berikutnya, peserta didik merasa senang dan tidak bosan. Lalu agar peserta didik termotivasi untuk belajar secara mandiri dan sebagai strategi penunjang dalam proses pembelajaran bagi peserta didik. Proses pembelajaran fikih di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo ini berlangsung selama 2 jam dalam 1 pekan di setiap kelasnya. Metode e-learning yang digunakan berbasis Edmodo. E-learning berbasis Edmodo ini dilaksanakan sebagai sarana pendukung pembelajaran virtual atau tatap muka di kelas. Melalui Edmodo ini, siswa dapat berinteraksi dengan guru maupun dengan teman-temannya dengan memanfaatkan berbagai notifikasi yang tersedia dalam Edmodo. Faktor pendukung menggunakan e-learning yaitu fasilitas vital yang meliputi koneksi internet, komputer atau laptop, modem, perpustakaan, dan informasi yang memadai. Tenaga pendidik yang dibekali dengan pengajaran e-learning dari sekolah, sehingga sedikit banyak mereka yang tidak asing dengan metode tersebut. Lalu pada umumnya dalam proses pembelajaran, peserta didik sangat menyukai cara belajar yang menyenangkan. Lalu ada faktor penghambat juga, yaitu kurang aktifnya guru dalam merespon tanggapan siswa maupun sebaliknya, waktu yang terbatas dalam mengkondisikan siswa di kelas sebelum pembelajaran dimulai. Simpulannya yaitu, dalam dunia pendidikan, khususnya pengajaran pendidikan agama Islam terutama fikih, guru memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai hasil belajar yang optimal dan sekaligus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan suatu media dalam pelaksanaan pembelajaran akan membantu kelancaran, efektivitas, dan efisiensi pencapaian tujuan.
Penggunaan media pembelajaran yang dilakukan oleh setiap guru tentu berbeda-beda sesuai dengan inovasi yang dimilikinya. Contohnya dengan penggunaan media pembelajaran yang dilakukan oleh MTSN Kelayan Banjarmasin yang memanfaatkan penggunaan media whiteboard, spidol, buku pelajaran, caption, gambar, radio kaset, laboratorium bahasa, dan OHP dalam proses pembelajaran fikih. Lalu dalam materi pembelajaran tentang gerakan sholat dapat memanfaatkan media audiovisual. Selain itu, penerapan media yang dilakukan oleh MIM 2 Pondok Modern Paciran Lamongan pada mata pelajaran fikih materi kurban dapat memanfaatkan media flip chat untuk peningkatan hasil belajar siswa. Dan yang terakhir yang dilakukan oleh SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo dengan memanfaatkan media e-learning dalam pembelajaran fikih.